Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan panjang umur ya. Oke, pertama-tama di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya, seperti biasanya pada umumnya. Jadi di sini saya Muhammad Mikael Kamal. Saya ini sebagai salah satu bagian dari pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta ya. Nah, di sini tujuan saya membuat video edukasi ini, saya akan mencoba mengupas suatu atau satu fenomena global yang dimana ya saat ini sedang terjadi dan ya sama-sama kita bisa saksikan dan kita bisa amati saat ini, yakni fenomena perang dagang atau lebih tepatnya fenomena kebijakan perang dagang ya, lebih tepatnya terjadi antara kedua negara yang yang negara kolosal yakni Amerika Serikat dengan Cina. Nah, jadi silakan teman-teman boleh menyimak video ini mungkin sambil rebahan atau mungkin sambil nyantai-nyantai ya. Nah, teman-teman bisa kita langsung mulai saja ya secara analisis tapi dengan santai mengenai suatu fenomena kebijakan perang dagang internasional atau lebih tepatnya konflik perdagangan antara negara Amerika Serikat dengan negara Cina. Seperti apa penjelasannya? Check this out. Nah, ya teman-teman, fenomena perang dagang antara Amerika dengan Cina saat ini ya pasti sudah tidak asing bagi kita semua mendengar fenomena ini, di mana kedua negara kolosal tersebut saling bertarung untuk mendapatkan kasta teratas dalam hal perdagangan dan lain-lainnya. Perang ini kembali digaungkan pada saat Presiden Amerika saat ini yakni Donald Trump itu melakukan konferensi di hadapan publik seperti yang kita pernah saksikan bersama-sama ya, mengenai dia mengeluarkan suatu kebijakan tarif baru pada hampir seluruh negara yang bisa dibilang jangkauannya hampir mengenai seluruh dunia. Dimana kalau misalnya kita berkhusus pada negara Indonesia ya, Indonesia itu pada awalnya ya itu terkena tarif 32%. Namun baru-baru ini seperti yang kita tonton berita saat ini, Indonesia itu sudah kena tarif 34% gitu. Nah, di mana Indonesia ini sama halnya dengan negara-negara lainnya itu berusaha gitu untuk mati-matian mencari cara bagaimana sih cara mereka bisa bernegosiasi dan mengeluarkan hasil yang baik dengan pihak Amerika Serikat, dengan tentunya tujuannya adalah supaya menurunkan tarif impornya. Seperti ya bentuk-bentuknya itu mereka menaikkan belanja impor dari berbagai sektor, terus menanam berbagai investasi di sana atau mungkin di Indonesia atau lain sebagainya. Nah, kejadian ini tentunya tidak heran membuat Donald Trump mengeluarkan suatu deklarasi yang disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional Amerika Serikat gitu. Nah, namun kalau misalnya negara lain itu mencoba bernegosiasi dengan mereka, itu berbeda banget sama yang negara Cina. Justru mereka itu membalas Amerika Serikat dengan menaikkan tarif impornya juga gitu secara berkala. Dan tentunya penaikan tersebut terjadi secara drastis ya sebagai bentuk peringatan dan serangan dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, karena Cina istilahnya itu mengeluarkan atau melempar kembali tarif kenaikan tarif kepada Amerika Serikat. Hasilnya adalah kedua negara tersebut yakni Amerika dan Cina itu saling melempar serangan balasan dengan menaikkan tarif impornya, di mana kita bisa lihat polanya. Seperti pola pertama 84% Amerika itu Cina mengeluarkan tarif impornya ke Amerika, lalu dibalas lagi Amerika mengeluarkan tarif kebijakan 125% kepada pihak Cina, lalu dibalas lagi Amerika Serikat menaikkan tarif 145% ke Cina. Terus kita bisa lihat lagi Cina melempar kembali 125% ke Amerika Serikat. Dan yang paling terakhir kabar baru adalah Amerika Serikat mengeluarkan tarif impor sebesar 245% ke Cina. Nah, kita benar-benar tidak bisa gitu memprediksi kapan sih saling lempar-lemparan tarif ini akan selesai gitu. Karena ya kita tidak bisa lihat gitu bagaimana kedua negara menunjukkan niat untuk berhenti bersaing, bahkan kita tidak bisa melihat mereka ada pola untuk bernegosiasi secara damai, bernegosiasi secara sehat, dan justru
eee, perdaga perang dagang ini terjadi secara tidak sehat dan malah menyeret berbagai pihak termasuk negara gitu dari seluruh dunia itu masuk ke dalam lingkaran setan tersebut, seakan-akan mereka atau negara-negara ini harus merasakan dampaknya. Nah, saling lempar-lemparan ini terus telah menyebabkan berbagai hal, terutama ya dalam aspek ekonomi dan bisnis lah dari setiap negara, baik negara maju apalagi negara berkembang. Nah, ada banyak hal yang terjadi pada negara-negara tersebut termasuk Indonesia seperti yang kita lihat saat ini, ketidakstabilan pasar, terus penurunan investasi dari berbagai produk, terus peningkatan harga barang dari impor maupun domestik dan lain-lainnya. Nah, persaingan nggak sehat ini tentunya sangat tidak diinginkan oleh banyak pihak, terutama bagi para pemerhati ekonomi global khususnya yang selalu mengkhawatirkan bagaimana sih keadaan ekonomi bisnis ke depannya itu akan berjalan seperti apa. Nah, khususnya kalau misalnya kita bicara Indonesia, saat ini kita tidak bisa lepas dari berbagai berita yang muncul belakangan ini. Seperti IHSG terus anjlok ke bawah hingga titik terendah hingga harga 5.967,99 hingga kita bisa lihat para pemegang saham itu melakukan sebuah rapat forum untuk membahas kejadian ini. Bahkan kejadian-kejadian ini membuat pemerintah sampai turun tangan melalui salah satu perwakilan DPR yakni Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko berserta jajarannya turun langsung dan datang ke BI atau Bursa Efek Indonesia. Tujuan mereka datang ke sana adalah melihat kondisi dan keadaan pasar saham saat ini. Nah, tidak hanya itu, situasi ekonomi di Indonesia itu kita bisa lihat selalu diuji dari berbagai arah. Salah satunya itu adalah kita bisa melihat berita perusahaan LG itu membatalkan investasinya di Indonesia. Nah, selain itu juga kita juga mendengarkan berita gitu. Harga tukar dolar ke rupiah itu 1 dolar itu hampir 17.000 setara gitu. Dan ini merupakan rekor baru yang buruk gitu bagi Indonesia. Nah, dari berita-berita ini kita bisa ya, menganalisis dan menilai seberapa buruk sih dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tarif ini terhadap negara-negara yang berkembang, apalagi Indonesia gitu. Nah, secara aspek sosial ya tentunya kita tidak bisa mengabaikan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini juga, di mana kita juga bisa melihat para pekerja itu melakukan demonstrasi, contohnya yang di PT Sritex. Nah, karena mereka terkena gelombang PHK, mereka secara terpadu dan terpusat itu membentuk suatu gerakan sosial di mana atau gerakan buruh di mana mereka menuntut keadilan kepada pihak PT Sritex gitu. Nah, namun tahukah teman-teman kalau misalnya berdasarkan laman cnnindonesia.com dan situs Kementerian Pertahanan RI, sebenarnya perang dagang ini itu bukanlah fenomena yang umum. Maksudnya itu fenomena yang belum lama ini terjadi, karena fenomena ini sudah berlangsung sejak 22 Januari 2018 yang dimana pada saat itu Presiden Donald Trump yang menjadi presiden di periode pertama Amerika Serikat itu sempat menaikkan tarif dari berbagai barang yang berasal dari Cina. Nah, perang dagang tersebut disebabkan karena Trump itu selalu melihat pendapatan dari Amerika itu selalu defisit dan seakan-akan kalah dari China. Nah, mulai dari situ perang dagang ini dimulai. Kedua negara itu sama-sama menonjolkan kemajuan teknologi mereka, terus kecerdasan yang mereka miliki, tenaga-tenaga SDM ahli mereka. Nah, itu kita bisa melihat kedua negara tersebut mulai membuat teknologi digital dan canggih dalam berbagai bidang seperti yang kita bisa lihat pendidikan, otomotif, pelayanan militer, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang seakan-akan mengajak kita itu hidup pada tahun 2050 ke atas. Gitu. Nah, teman-teman, sebagai pengamat sosial ya, tentu kita tidak bisa melepaskan fenomena ini dengan menganalisis salah satu teori sosiologi gitu. Nah, di sini saya akan mengkaji fenomena perang dagang ini dengan salah satu teori yang di dalam sosiologi pembangunan itu disebut sebagai teori sistem dunia. Nah,
Teori world system ini itu dikaji oleh Immanuel Wallerstein. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dulu teori sistem dunia itu apa sih. Jadi teori sistem dunia menurut Immanuel Wallerstein dalam karyanya yang bertajuk The Modern World System itu artinya teori yang melihat seluruh dunia itu beserta isinya sebagai lahan kapitalis. Maksudnya itu semua negara kayak negara berkembang sampai negara maju itu merupakan perangkat dari kapitalis yang istilahnya sudah mengikat dunia ini. Nah, lebih lanjut, Wallerstein juga membagi negara-negara berdasarkan wilayah teritorinya, yakni ada negara inti atau negara core, terus negara semi periferi atau semi pinggiran, dan negara periferi atau pinggiran. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi teman-teman, negara inti itu negara yang paling mendominasi dalam hal perekonomian dan mereka biasanya disebut sebagai rajanya ekonomi dan mereka sering melakukan eksploitasi ke negara-negara maju, negara-negara berkembang maksudnya. Contohnya apa? Contohnya ya Amerika Serikat, terus negara-negara di kawasan Eropa Barat gitu, dan lain sebagainya. Terus negara semi periferi itu biasanya negara yang dia tidak bisa dikatakan maju tapi tidak bisa dikatakan pinggiran juga. Contohnya seperti negara di kawasan Eropa Timur, terus di kawasan Amerika Latin dan lain sebagainya. Sedangkan negara periferi atau negara pinggiran itu adalah negara-negara yang posisinya itu terbelakang gitu dan terpinggirkan, dan bisa kita lihat juga mereka sering terkena eksploitasi oleh negara-negara inti. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Nah, status dari pembagian negara berdasarkan teritori ini itu dipengaruhi oleh aspek historis yang sudah berlangsung sejak lama gitu. Nah, terus apa sih hubungannya antara teori ini dengan fenomena yang sedang kita kaji? Nah, kita bisa kembali ke pertanyaan, Cina itu negara mana, di negara kawasan mana sih? Jelas Cina itu ada di kawasan Asia. Nah, sedangkan Amerika itu seperti yang saya katakan sebelumnya itu merupakan bagian dari negara inti atau negara core. Nah, seharusnya kalau kita berpikir secara teori ini, mereka Cina ini harusnya berada di wilayah periferi. Namun kita bisa lihat ya bagaimana Cina itu melakukan perkembangan teknologi yang gila-gilaan gitu, kayak misalnya papan tulis yang bisa mereplikasikan bangunan dalam bentuk 3D, robot-robot yang bisa menirukan aktivitas manusia, mobil-mobil yang canggih, taksi otomatis, hingga matahari buatan yang terbentuk dari reaktor gitu. Terus juga internet 10G gitu. Nah, kita bisa melihat sudut pandang Amerika sebagai negara inti, di mana mereka menganggap Cina sebagai salah satu kuda hitam dan ancaman yang harus disingkirkan. Nah, loh kenapa? Karena bisa saja posisi Amerika itu akan diambil alih oleh Cina yang mampu membuat barang dan teknologi yang lebih canggih dan tentunya dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, oleh karena itu, Presiden Donald Trump itu lebih pilih menggaungkan perang dagang dengan Cina sebagai bentuk persaingan dan bentuk apa ya? Sebagai bentuk bukti bahwa Amerika Serikat itu juga mampu bersaing loh dengan negara yang istilahnya terpinggirkan itu mulai merangkak sebagai negara yang maju gitu. Nah, tentunya karena Amerika Serikat dan Cina ini termasuk bagian dari lahan ya. Tentunya kalau misalnya kita bicara lahan itu pasti lahan-lahan yang lainnya juga akan kena kalau misalnya satu lahan itu mengalami masalah gitu. Makanya kita bisa lihat ya negara-negara lainnya seperti Indonesia itu juga terkena imbasnya gitu. Terutama negara-negara berkembang atau mungkin negara yang masih dalam kategori miskin. Oke, mungkin ya cukup sekian ya diskusi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi apa sih kesimpulannya? Pertama, kita bisa mengetahui penyebab utama kebijakan tarif dagang Amerika dengan Cina terhadap negara berkembang. Terus kita bisa lihat apa ya dampak-dampak sosial, ekonomi, bisnis terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu. Nah, terus ketiga kita bisa melihat kronologi dan latar belakang dari perang dagang ini, dan terakhir kita bisa mengaplikasikan teori-teori sosial yang ada sebelumnya dengan dalam menganalisis fenomena makro seperti ini. Oke. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu bagi teman-teman. Jika ada kesalahan yang dari pembawaan materi saya mengucapkan mohon maaf, karena sejatinya manusia tempatnya salah dan dosa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.